Kita mengetahui, kita masih ingat bagaimana calon presiden di 2019 ada 2 kandidat. Dan di 2 kandidat itu sekarang memimpin negeri ini. Bagaimana kandidat yang sebelumnya yang kalah justru menggandeng anak pemenang sekarang untuk melanjutkan penguasa yang sekarang. Ini sungguh kejanggalan. Kita tahu bagaimana permainan pemilihan wali kota di Solo itu sangat lucu. Tidak ada satupun partai yang menentang. Dan hanya ada kandidat tukang jahit. Bayangkan tukang jahit dari mana suaranya untuk mendapatkan dukungan untuk melawan anak presiden tersebut. Dari mana kalau bukan yang sengaja dibuat-buat oleh penguasa di negeri ini. Segelintir orang-orang yang berkuasa di negeri ini. Pendana-pendana yang ingin berkuasa di negeri ini. Ini sebuah kecurangan. Ini merusak demokrasi. Ini menghancurkan kita sebagai anak bangsa. KPU, saya harap Anda berlaku adil. Jangan lagi melakukan kecurangan. Selamatkan suara kami. Lindungi suara kami. Tugas Anda, kewajiban Anda sebagai lembaga negara menjadikan kami orang-orang yang merdeka. Halo, Assalamualaikum, saya Abdul di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang KPU. KPU itu apa sih? KPU itu adalah lembaga negara yang mengurus pesta demokrasi di negeri ini secara 5 tahunan sekali. Kali ini kita akan mengikuti pemilihan umum yang dimana ada beberapa partai dan ada beberapa pula calon presiden. Mohon Anda lebih bijaksana dan saya mengajak segenap seluruh masyarakat untuk mengawasi KPU maupun DKPP. Dan jangan lagi terjebak pada hitungan pilihan cepat. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat ingin pemilu kali ini secara fair dan tidak ingin lagi ada penguasa yang ikut campur. Sayangnya, saya merasa sangatlah khawatir. Kenapa? Karena saudara-saudara sekalian, kita masih ingat bagaimana ada 485 orang petugas KPPS yang meninggal dunia. Dan ada 1.000 orang lebih yang masuk rumah sakit akibat ada senyawa kimia pemusnah massal di tubuhnya. Ketua Bawaslu pun ikut meninggal dunia. Dengan kejadian kematian yang terjadi saat itu, maka segenap masyarakat melihat secara jelas bagaimana ada unsur ancaman kepada lembaga-lembaga negara ini. Kita mohon menjaga diri kita baik-baik. Jangan sampai ada unsur ancaman yang terulang kembali seperti yang terjadi di 2019. Ancaman kematian ini sungguh membuat demokrasi kita terluka. Banyak anak bangsa yang meragukan kemurnian pemilu di 2019. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Bayangkan betapa menakutkannya, bagaimana mengkhawatirkannya kita sebagai pemilih di negeri ini. Ternyata ada kepentingan yang tidak kita ketahui, yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kali ini kita tidak ingin terjadi. Tidak ingin melihat ada petugas KPPS yang meninggal dunia atau siapapun yang meninggal dunia. Sekarang mereka yang mengikuti pemilu presiden kemarin justru mendapatkan posisi yang sangatlah strategis di negeri ini. Dan sayangnya akibat ulah mereka, negeri ini pun dalam kerugian dan kehancuran. Sumber daya alam kita hancur babak belur. Akhlak kita, moral kita, jiwa kita sebagai anak bangsa negeri ini dikikis olehnya. Saya berharap bangsa ini tidak lagi menjadi korban dari segelintir orang tersebut. Saya berharap Anda semua mewaspadai, menjaga diri Anda baik-baik, dan tidak lupa berdoa kepada Allah. Semoga bangsa ini berjaya dan meninggalkan orang-orang yang zalim, melakukan tindakan kejahatan yang disengaja dan mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan seenaknya. Saya sebagai masyarakat merasa perih dan jenuh dan muak dan merasa kita telah dirugikan oleh mereka selama ini.
Mohon kiranya Anda yang bertugas sebagai pelaksana pemilu ke depan, jangan curangi kami, jangan hinakan suara kami, jangan Anda permainkan kami. Cukup sudah yang terjadi kemarin hari. Kami merasa terhina, kami merasa dirugikan. Anda mungkin memiliki jabatan dan merasa terancam pula dengan jabatan itu. Namun ingat, jabatan itu hanya sesaat. Dan kami merasa Anda juga yang akan menjadi korbannya di kemudian hari. Saya tidak ingin kejadian kemarin menjebak kita sebagai bangsa-bangsa tidak lagi bermoral dan tidak lagi menjunjung keadilan dan menjadi bangsa-bangsa yang perturutkan hawa nafsunya semata. Ini sangat menyedihkan, ini sangat menghinakan sebagai bangsa yang besar ini. Saya mengajak Anda semua secara terbuka, secara jujur, secara adil, tidak lagi menjadikan kami sebagai korban dari kekuasaan kerakusan segelintir orang-orang tersebut. Membuat kita masyarakat merasa sangat khawatir betapa besarnya ancaman untuk mendapatkan kemerdekaan dalam berdemokrasi di negeri ini. Kita sadar bagaimana kita merasakan partai-partai nasionalis ini selama 25 tahun dengan petugas partainya memimpin negeri ini, membuat undang-undang di mana yang diuntungkan adalah pihak-pihak asing. Kita sadar bagaimana kita sebagai bangsa terancam, hilang kebebasan kita, hilang berdemokrasi kita. Kita tercederai oleh kerakusan orang-orang tersebut. Apakah serendah ini bangsa ini? Apakah kita hanya akan jadi korban di kemudian hari? Mohon kiranya kali ini Anda semua melihat masa depan kita yang lebih baik. Mendoakan kita semua untuk jadi lebih baik. Jangan lagi ada ancaman, jangan ada lagi pembunuhan. Jangan ada lagi orang-orang yang menodai demokrasi di negeri ini. Jangan ada lagi orang-orang yang mengaku berdemokrasi namun hanya ada kehancuran di negeri ini. Saya berharap kepada Anda semua, mendoakan Anda semua, semoga keberkahan dan rahmatan lil alamin selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.